Hingga saat ini masih terdapat 3 versi lokasi di mana makam Sunan Bonang atau Syekh Maulana Ma'dum Ibrahim. Ada yang menyebutkan berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tempat Sunan Bonang membuka pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian ada pula yang menyatakan makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Dan ada pula yang berpendapat berada di Pulau Bawean, Madura, Jawa Timur. Masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, channel YouTube Mustafa Musa yang di dalamnya mengangkat sisi-sisi unik peristiwa dan dakwah kebetulan kali ini mengunjungi makam Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Bukan bermaksud untuk pembenaran, tapi sebatas memberikan gambaran. Dari jalur Pantura Semarang Surabaya, posisi makam jaraknya sekira 100-an meter setelah menyusuri lorong jalan dekat pemukiman penduduk. Sebelum masuk makam, di tempat ini terdapat halaman yang sangat luas, dikelilingi pagar tembok bercat putih, terbuat dari batu bata kuno, khas kerajaan-kerajaan tempo dulu. Di sisi tengah, berdiri pohon kayu putih cukup besar. Saya ditemui juru kunci makam Sunan Bonang, Abdul Wahid, atau biasa disapa Mbah Wahid yang bertempat tinggal di dekat makam. Abdul Wahid menyebut sejak ia kecil pagar tembok kuno itu sudah ada. Bahkan cerita kakek buyutnya saat mereka masih kecil juga sudah berdiri, menunjukkan usia yang sudah sangat lama. Entah kenapa, ketika saya menginjakkan kaki di tempat ini, serasa tenang dan terpancar aura kedamaian. Jujur saja, sangat jarang saya temukan di tempat lain. Saya kemudian diajak masuk oleh Mbah Wahid ke dalam area makam Sunan Bonang. Beliau terlebih dahulu mengisahkan ketika Sunan Bonang masuk ke Desa Bonang, tidak serta-merta langsung menyebarkan agama Islam, tetapi mengikuti beragam aktivitas masyarakat setempat. Begitu pula ketika membangun masjid di sebelah selatan makam, tidak langsung disebutkan sebagai masjid, tapi warga taunya Sunan Bonang mendirikan Oma Gede atau rumah besar. Lambat laun setelah bisa berbaur dengan masyarakat, Sunan Bonang baru menyampaikan bahwa bangunan itu adalah masjid. Masjid Sunan Bonang ini sudah beberapa kali mengalami pemugaran dan renovasi, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya di bagian utama masjid, termasuk tempat imam. Alhamdulillah, Mbah Bonang datang lagi bangun masjid di sebelah sini. Waktu bangun masyarakat sini nggak tahu, tiba-tiba jadi. Masyarakat mengatakan ada rumah besar kita. Dan Mbah Bonang nggak cerita ini masjid belum, hanya mengikuti bermasyarakat dulu. Jadi Mbah Bonang bermasyarakat pada masyarakat sini, apa kegiatan masyarakat diikuti. Akhirnya masyarakat sini lama-lama senang pada Mbah Bonang. Lalu Mbah Bonang mengikuti kegiatan masyarakat. Lalu Mbah Bonang cerita, ini rumah besar namanya masjid. Menurut catatan sejarah, Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat di usia 1525 atau menginjak usia 60 tahun. Abdul Wahid menambahkan masyarakat Desa Bonang dan sekitarnya percaya makam Sunan Bonang berada di Desa Bonang menjadi satu dengan lokasi kediaman atau dalem beliau. Pernah suatu ketika makam dibangun namun roboh, kemudian dibangun lagi dan roboh lagi sampai beberapa kali. Hingga akhirnya melalui musyawarah disepakati makam dibiarkan seperti sebelumnya, hanya dikelilingi tanaman kembang melati. Hal itu sejalan dengan sikap Sunan Bonang yang selalu rendah hati semasa hidupnya. Makam hanya berupa tanah rata,
Di sisi tengah utara ada 2 kembang melati yang dipercaya merupakan pusara makam Sunan Bonang. Selama menjadi juru kunci, ia sering mendampingi kiai-kiai sepuh berziarah di makam Sunan Bonang ini. Akhirnya netap di sini, akhirnya beliau meninggal, wafat di sini. Masyarakat musyawarah, beliau dimakamkan di dalam rumah sini. Namun sederhananya makam. Lalu pernah dibangun makamnya Mbah Bonang ini dibangun, akhirnya roboh. Berapa kali itu Mbak roboh? Sering kali. Bangun lagi, roboh lagi, bangun. Akhirnya masyarakat musyawarah, memang Sunan Bonang seperti ini, senangnya seperti ini, enggak terlalu di makam. Itulah makamnya. Ini di sekelilingnya berarti hanya kembang-kembang atau bunga? Iya, kembang-kembang. Kembang apa ini? Kembang melati. Di dalamnya ada yang agak besar, ya bunga melati. Nah, pusara persisnya di lokasi ada tengernya atau ada tandanya atau gimana? Insya Allah ya itu yang di dalam ada bunga melati itu. Kenapa Mbak kok di sini mungkin Nun Sewu lebih sepi ketimbang yang di Tuban atau di mana? Memang Mbah Bonang makanya seperti akhirnya masyarakat itu kurang tahu. Umpama kok dibangun seperti lain-lainnya, insya Allah ya banyak para kiai khusus yang sowan ke sini, khususnya Mbah Imam Sarang, pakliknya Mbah Maimun. Beliau sering ke sini, ketemu sesepuh sini, musyawarah, ketemu masyarakat, akhirnya ngendikan sowan pada Mbah Bonang, maafnya Mbah Yai, kabaripun dipun pendhet Yai mboten. Terus Mbah Imam ngendikan mboten. Duraka. Malah ngendikan duraka. Jadi tetap beliau di sini. Masyarakat sekitar Bonang Seni juga percaya bahwa makam beliau di sini. Banyak yang betul. Ada tokoh-tokoh kiai juga yang lain mungkin. Banyak Mbah Yai Lasem, Mbah Masuk sering ke sini. Kalau ke sini ke masjid dulu. Mbah Bonang kalau di masjid itikaf dulu. Itikafnya di sebelah pintu yang tembok yang kanan, apa ya? Selatan, utara. Kenapa itu? Wallahualam, permennya yang cerita malah para alumni yang sepuh-sepuh itu. Setelah etikaf di sini, wiridan meneruskan tindak ke makam sini ya bersama wiridan itu. Seorang pemerhati sejarah Islam di Lasem, Abdullah Hamid, menjelaskan berdasarkan dokumen Babat Lasem, dulu di Desa Bonang, Kecamatan Lasem menjadi pusat Kadipaten Lasem ketika masa pemerintahan Adipati Wiranegara. Wiranegara memiliki istri Nyai Ageng Maloka, putri Sunan Ampel atau kakak Sunan Bonang. Setelah Wiranegara wafat tahun 1479 Masehi, Nyai Ageng Maloka menggantikan kepemimpinan Kadipaten Lasem. Demi pertimbangan strategis pemerintahan, Nyai Ageng Maloka memindahkan pusat kerajaan ke Cologowo, sekarang Desa Soditan, Kecamatan Lasem. Sedangkan bekas kerajaan di Desa Bonang diserahkan kepada adiknya, Syekh Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang, untuk menyebarkan agama Islam. Ia menilai kawasan ini sebagai situs penting karena peninggalannya relatif masih utuh bertahan. Ketika Adipati Lasem Wironegara itu wafat, kemudian digantikan oleh Nyai Ageng Maloka, meneruskan selaku Ratu Lasem. Kemudian Nyai Ageng Maloka karena seorang wanita
ya ingin mendapat dukungan administrasi pemerintahan dari sepupu Sunan Wironegoro, yaitu Santi Puspa, yang berada di Kota Lasem, di pusat Kota Lasem, akhirnya memindahkan keratonnya di Cologowo, yang hari ini adalah merupakan desa Soditan. Kemudian keraton yang di Lasem, yang di Bonang ini diserahkan kepada Sunan Bonang, adiknya, untuk dipakai sebagai pesantren. Hari ini dengan berbeda-beda keraton, dari mulai Bonang, kemudian Cologowo, kemudian di Krian, yang masih tersisa sebagai situs artefak secara fisik adalah di sini. Jadi kita hari ini beruntung, Lasem sangat beruntung memiliki khazanah situs keraton yang masih ada bekas-bekas artefak fisiknya. Soal wafatnya Sunan Bonang, Abdullah Hamid menyatakan tidak ada perdebatan bahwa beliau wafat di Bonang. Namun, perbedaan pendapat muncul setelah wafat dimakamkan di mana. Karena berkembang 3 versi, Abdullah mengingatkan yang terpenting hal itu jangan sampai memecah belah umat. Siapapun bebas bersiarah di makam Bonang, Tuban maupun Pulau Bawean sesuai keyakinan masing-masing. Sampai hari ini sejarah itu tidak ada perdebatan tentang petilasan pesantren Sunan Bonang itu ada di desa Bonang, kemudian wafatnya di Bonang pun tidak ada perdebatan dari ahli sejarah. Kemudian yang menjadi perdebatan itu hanya dimakamkan di mana. Apakah dimakamkan di Bonang Lasem, ketika di tempat di mana Sunan Bonang tinggal domisili, kemudian mengajar, mendirikan pesantren. Ada satu sisi ada yang menyebutkan di Tuban atau di Bawean atau di Madura. Lepas dari itu kita kembalikan pada keyakinan masing-masing. Tetapi kami dari masyarakat Lasem, terutama masyarakat banyak Lasem itu yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Maksum Lasem, oleh Mbak Imam Sarang, itu memastikan bahwa makam Sunan Bonang ada di Bonang Lasem yang hari ini kita sedang berada di lokasi. Tetapi ada pihak lain, monggo. Tapi yang jelas dari kami ada bukti artefak, bukti literatur dan sebagainya. Tetapi kita beri kebebasan kepada umat untuk berziarah ke makam yang mana saja sesuai keyakinannya. Yang penting punya itikat baik, niat baik untuk tabarukan. Rabu 15 Juli 2020 diadakan Haul Sunan Bonang. Haul berakhir hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 di Pasujudan Sunan Bonang. Karena masih terjadi pandemi COVID-19, pelaksanaan tahun ini terasa berbeda karena warga yang datang tidak seramai tahun-tahun sebelumnya.